target 70%, Bupati Balangan lanjutkan launching vaksinasi program BIN untuk anak usia 6-11 tahun. Korban kebakaran Desa Mantimin terima bantuan dari Pemkab Balangan dan unsur Forkopimda. Organisasi PSHT gelar kejuaraan pencaksilat Cup 1 se-Kabupaten Balangan. Dukung kembangkan ekonomi masyarakat Balangan, PT SIS serahkan bantuan program CSR 1,2 miliar rupiah. Dukung kembangkan ekonomi masyarakat Balangan, PT SIS serahkan bantuan program CSR 1,2 miliar rupiah. Akses jalan menuju Kebun Karet, Desa Gunung Manau sudah rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Ida Fitriana, berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan Abdul Hadi melaunching program vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Hal tersebut lantaran cakupan vaksinasi Kabupaten Balangan telah melebihi 70%. Launching vaksinasi anak dilaksanakan di SDN Paringin Selatan 1 yang dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda Balangan, Senin 11 Januari 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi melaunching program vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Hal tersebut lantaran cakupan vaksinasi Kabupaten Balangan telah melebihi 70%. Launching vaksinasi anak dilaksanakan di SD Negeri Paringin Selatan 1 yang dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda Balangan Senin 10 Januari 2022. Vaksinasi anak dilakukan dalam rangka untuk membentuk kekebalan secara kelompok, sehingga PTM menjadi lebih aman namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan vaksinasi ini juga didukung oleh Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Balangan menjadi salah satu wilayah yang mendapat dukungan fasilitas vaksin dari BINDA Kalsel, di mana ada 1.000 dosis telah disiapkan untuk didistribusikan. Bupati Balangan Abdul Hadi mengimbau para guru untuk terus mensosialisasikan pentingnya vaksinasi bagi anak. Dirinya juga mengajak orang tua agar membawa anaknya untuk ikut dan mensukseskan program tersebut, sehingga vaksinasi khususnya bagi anak di wilayah Kalimantan Selatan bisa kembali diraih oleh Balangan dengan capaian tertinggi dan langkah ini bisa segera memutus sebaran COVID-19. Nah, makanya nanti orang tua murid kita harapkan supaya bisa mengajak anaknya, jangan sampai ada kata-kata menakut-nakuti gitu ya. Jangan sampai ada menakut-nakuti teman-temannya, begitu juga gitu kan. Sementara itu, pelajar kelas 6 SD Negeri Paringin Selatan 1 merasa senang usai dirinya mengikuti launching vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Karena saat jarum disuntikan ia merasa tak sakit dan rasa suntikannya hanya seperti gigitan semut. Terlebih setelah vaksin, pelajar ini juga diberikan bingkisan berupa snack. Biasa aja, sakit sedikit tangannya. Mungkin ada nggak pesan-pesan besar ke kawanannya kayak apa supaya menghadapi rasa takut, kan ada yang menangis tadi tuh kayak apa tuh? Kalau rasa takutan bisa aja vaksinnya, pada di desa. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Balangan Abdul Hadi bersama Ketua TPPKK Kabupaten Balangan Hajah Sri Huryati Hadi dan unsur Forkopimda Kabupaten Balangan datangi rumah warga korban kebakaran di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Senin 10 Januari 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Hajah Sri Huryati Hadi dan unsur Forkopimda Kabupaten Balangan datangi rumah warga korban kebakaran di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Senin 10 Januari 2022. Adapun musibah kebakaran terjadi pada Sabtu malam 8 Januari 2022, menghanguskan satu buah rumah warga di Desa Mantimin RT 1 Kecamatan Batumandi. Bupati Balangan Abdul Hadi turut menyampaikan ucapan bela sungkawa dan menyampaikan harapannya agar korban kebakaran diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapi cobaan. Hari ini Ketua PKK Kapolres Balangan dan tim menyerahkan bantuan kepada keluarga yang mengalami musibah. Mudah-mudahan ini bisa meringankan keluarga yang dapat musibah. Bantuannya berupa apa nih Pak? Kemarin dari BPBD mengantar bantuan berupa sembako. Hari ini Ibu PKK, Pak Kapolres, Pak Dandim juga memberikan bantuan berupa sembako. Dari pemerintah daerah kita memberikan bantuan berupa dana sebesar 18 juta rupiah. Selain melihat kondisi rumah yang terbakar, Bupati Balangan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan dan unsur Forkopimda juga menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai yang nantinya akan diserahkan secepatnya oleh dinas terkait kepada korban kebakaran. Korban kebakaran di Desa Mantimin, Rahmat Hidayat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini Bupati Balangan dan Forkopimda atas kunjungan dan bantuan yang telah diberikan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate Kabupaten Balangan bersama pemerintah daerah menggelar kejuaraan pencaksilat PSHT Cup 1 se-Kabupaten Balangan dengan tema Membangun Prestasi Generasi Emas Pencaksilat Kabupaten Balangan di Aula Mayang Maurai, Jumat 7 Januari 2022. Organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT Kabupaten Balangan bersama pemerintah daerah menggelar kejuaraan pencaksilat PSHT Cup 1 se-Kabupaten Balangan dengan tema Membangun Prestasi Generasi Emas Pencaksilat Kabupaten Balangan di Aula Mayang Maurai, Jumat 7 Januari 2022. Kejuaraan ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 9 Januari 2022. Dikatakan Ketua PSHT Cabang Balangan Bribka Saranta, pencaksilat merupakan wadah pemersatu dalam lingkup olahraga, seni bela diri dan budaya. Pencaksilat mempunyai power energi positif dari dalam jiwa, apapun dan dari manapun organisasi pencaksilat. Ini Alhamdulillah PSHT Cabang Balangan sudah melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebulan yang lalu, yaitu pertandingan SH Cup PSHT Cabang Balangan, yang mana dalam event ini kita ingin mencari bibit-bibit atlet yang nantinya bisa kita bawa ya kan, atau pertandingan ke kabupaten, tingkat IPSI, provinsi, bahkan nanti kalau mungkin sudah bisa ke tingkat nasional. Itu harapan kita dari cabang Balangan. Diharapkan melalui kejuaraan tersebut dapat menghasilkan bibit-bibit unggul pesilat yang siap berlaga di kancah yang lebih tinggi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Slametno menyampaikan pencaksilat tak cukup dengan hanya fisik yang bagus, namun harus mempunyai jiwa kesatria, yaitu jiwa yang akan tumbuh jika para atlet bertanding dengan sportif dan mengedepankan kaidah pencaksilat yang baik.
Karena jika jiwa kesatria sudah tertanam, lanjut selamatnya maka secara otomatis akan menghasilkan prestasi yang membanggakan. PSHT Cup ke-1 di Kabupaten Balangan ini memang inisiatif dari teman-teman PSHT Kabupaten Balangan untuk menciptakan atlet-atlet dari PSHT Kabupaten Balangan. Pastinya ini nanti akan kita kembangkan terus agar nanti atlet-atlet di Kabupaten Balangan ini bisa berkembang. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Gebiar potensi desa di Racah Mampulang, Desa Balida, Kecamatan Paringin, kembalikan geliat wisata di Kabupaten Balangan. Acara dibuka langsung oleh Wakil Bupati Balangan, Supiani, bertujuan untuk memamerkan beberapa produk unggulan dari desa yang ada di Kabupaten Balangan. Kamis 6 Januari 2022. Gebiar potensi desa di Racah Mampulang, Desa Balida, Kecamatan Paringin, kembalikan geliat wisata di Kabupaten Balangan. Acara yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Balangan, Supiani, bertujuan untuk memamerkan beberapa produk unggulan dari desa yang ada di Kabupaten Balangan, Kamis 6 Januari 2022. Pada kesempatan ini, pemerintah daerah turut mengucapkan terima kasih kepada PT Adaro Indonesia atas pendampingan dan bimbingan kepada desa-desa dalam mengembangkan dan mengelola potensinya, khususnya di wilayah Ring 1, 2, dan 3. Wakil Bupati dalam sambutannya juga mengapresiasi untuk pemerintah desa, seluruh elemen dan warga yang aktif menggali dan mengelola potensi desanya. Terlebih, Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa potensi desa atau daerah bukan hanya sumber daya alam dan budaya, tetapi ada satu lagi potensi yang sangat penting, yaitu sumber daya manusianya. M. Andre Maulana dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, ini sudah vaksin. Gebiar potensi desa di Racah Mampulang, Desa Balida, Kecamatan Paringin, kembalikan geliat wisata di Kabupaten Balangan. Acara dibuka langsung oleh Wakil Bupati Balangan, Supiani, bertujuan untuk memamerkan beberapa produk unggulan dari desa yang ada di Kabupaten Balangan. Kamis 6 Januari 2022. Pemkab Balangan, dalam hal ini Wakil Bupati Balangan, Supiani, menerima secara simbolis bantuan program CSR PT Sapta Indra Sejati tahun 2021 sejumlah Rp1.215.105.888 di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Kamis 6 Januari 2022. Usai terima bantuan, Wakil Bupati Balangan Supiani menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus menyampaikan harapannya agar kerjasama yang baik tetap berjalan antara PT SIS dan pemerintah daerah. Ya, kami sangat berterima kasih dengan PT SIS karena mana menyalurkan dana untuk bantuan khususnya Kabupaten Balangan ini sebesar 1 miliar, 2 sekian. Jadi untuk kepentingan masyarakat sebanyak ada untuk kepentingan istana anak yatim,
rumah ibadah dan untuk bidang ekonomi dan pendidikan. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya PTSS ini dapat melanjutkan bantuan-bantuan untuk selanjutnya tuh lebih besar lagi kan. Amin. Mudah-mudahan kan. Adapun dana bantuan yang diserahkan CSR PT SIS disalurkan untuk pembangunan istana anak yatim, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan. Salah satu penerima manfaat dana CSR PT SIS, program kegiatan Bina Desa Partisipatif yaitu Desa Murung Ilung untuk usaha isi ulang air minum. Ketua kelompok CSR Murung Ilung, Haryanto menyampaikan Desa Murung Ilung menerima bantuan sebanyak 75 juta rupiah digunakan untuk usaha galon atau pengisian ulang air minum. Kita dapat bantuan partisipasi sekitar 75 juta dari PT CSR Adaru yang PT SES Atmo yang kita laksanakan usaha CSR kita yang ada di Desa Murung Ilung itu usaha galon 75 juta seperti itu. Haryanto menyampaikan selain dijual untuk masyarakat, usaha galon ini juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk penjualannya. Di akhir wawancara, Haryanto juga menyampaikan ucapan terima kasih untuk bantuan yang diterima Desa Murung Ilung. Untuk SIS Atmo itu sendiri kami mengucapkan banyak terima kasih, banyak sekali membantu masyarakat yang ada di kabupaten, yang ada di Desa Murung Ilung tersebut. Ya. Nadia dan juru kamera Bella Kirarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan Abdul Hadi tanda tangani prasasti pembangunan jalan di Desa Gunung Manau, Kecamatan Batumandi, karya bakti TNI Kodim 1001 HSU Balangan, bersama pemerintah Kabupaten Balangan membangun desa menata kota, Selasa 11 Januari 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Ida Fitriana mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan, Abdul Hadi tanda tangani prasasti pembangunan jalan di Desa Gunung Manau, Kecamatan Batumandi, karya bakti TNI tahun anggaran 2021 Kodim 1001 HSU Balangan, bersama pemerintah daerah Kabupaten Balangan membangun desa menata kota, Selasa 11 Januari 2022. Penandatanganan prasasti disaksikan oleh Dandim 1001 HSU Balangan, Letkol Infantri Aldin Hadi, dan Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin, beserta warga desa Gunung Manau. Kegiatan perbaikan jalan ini melibatkan kerjasama TNI, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan warga yang secara gotong royong membangun jalan. Dalam sambutannya Bupati Balangan, Abdul Hadi berharap adanya jalan layak tersebut dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat dalam bidang pertanian, utamanya mendukung akses warga ke kebun karet. Selanjutnya Dandim 1001 HSU Balangan, Letkol Infantri Aldin Hadi juga berpesan kepada warga agar selalu merawat jalan yang kini sudah lebih layak tersebut, mengingat apabila ditinggalkan rumput pun tumbuh dan membuat jalan lekas rusak. Terlebih lanjutnya Pemkab Balangan juga berencana untuk meneruskan perbaikan jalan, di mana kawasan tersebut juga berpotensi sebagai objek wisata. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.